Tapi waktu itu masih laki ya Pak udah. Bah kabar senak sadawalahnya kola makana ke petang mencelia ada tentu udah buru warna candawanya. Apalagi orang Palembang, oh kita galau jengok-jengok sana betanang betino kita tahu galau dan lagi lo galau kau ninae. Ada gitu ya orang datang ke kawinan tidur. Berisik sekali. Halo, udah. Ini di kawinan orang loh. Ibu siapa sih berisik? Ya Lagi istirahat. Tapi tahu nggak ini kawinan orang? Tahu, saya tahu, makanya saya. Hah? Kenapa? Kecapean kali dia ya. Terus ya kita istirahat yuk. Lu anterin pulang kan? Ya Allah, gue nungguin lo dari tadi di sini tahu. Ya elah, lu nungguin tidur. Bukan WhatsApp lo tau nggak ini acaranya dia dari jam berapa? Jam 2. Gue datang tadi jam berapa coba? Oh. Bilang dong, sebenarnya gue nungguin lo tahu. Panitia rupanya. Ih, dari jam 2 gue. Ada. Iya, kita pergi yuk. Oh, yuk. Kita angkut aja deh dia. Emang gue gerobak diangkut. Happy people, akhirnya kesampaian juga. Saya pengen banget bawa ini Bunda Dorce. Pengen ajak makan malam aja susah banget sih Bun. Saya ini artis yang sangat very sibuk. Oh tuh Justru kamu ngajak makan apa ngajak ngapain? Ini apa? Salad. Ah, bukan salad nih makanan embek. Masa makan embek begini sih? Aduh ini makanan sehat Bun. Oh gitu. Dia ala Korea. Ala Korea. Tuh kan sehat Bun, ya kan? Bahwa dia itu ya, waktunya nangkepnya susah banget. Benar. Saya sibuk. Ah. Karena kalau pagi saya nguli. Terus Terus ini kan lagi musim hujan nih. Betul genteng orang yang lagi bocor. Terus apa namanya bersih-bersihin yang namanya banjir. Kan kasihan tuh saudara-saudara kita kena banjir, yang kena gempa. Oh, beneran. Macam-macam deh. Kita doain nangkep aja. dia itu susah banget. Nah itu baru kesampaian hari ini ya Bun. Makan jangan ditangkap, dijanjiin makan gitu. Gue datang deh. Kalau ditangkap gue gak mau ditangkap. Emang kambing ya? Mentang-mentang makan daun Bun. Tapi enak kok, ini emang untuk kesehatan kita. Karena dia justru waktu kita kecil, yang namanya sayur ini nggak mau, sayur itu nggak mau, begitu gede kita nyesel badan kita. Aku kalau udah makan sayur, badanku langsung Sehat. Gimana Is? Bun. Bunda kok kurus sih Jadi sekarang? istilahnya kamu tanya, aku jawab. Kamu jual, aku beli. Sih, gitu. Kurus, gini emang. Enak banget sih langsing begitu. Ya nggak juga, karena kan ada sesuatu kan. Jadi kebetulan ada sedikit lah gangguan pada badanku, tapi nggak terlalu menonjol banget. Yang penting aku masih bisa ngejalanin aktivitas, apa itu aktivitas keagamaan, apa itu menyanyi. Dan kita ini kan memang asal usulnya kan kita sebagai penghibur. Nah jadi kita harus bisa menjaga diri kita bagaimana kita sehat. Aku udah 57 loh. Ih, Tuan Eke deh. Iya emang sih, kelihatan dari mukanya. Oh ini jeruk ya? Oh apple. Apple kan lo tadi minta apple. Iya. Tuh. Bun. Kan Bunda tuh kalau aku lihat ya, di mana-mana tuh entertainer yang handal banget. Insya Allah. Ya kan? Mudah-mudahan. Gue kagum banget Bun, karena lo di mana-mana tuh bisa membuat suasana jadi yang kaku, jadi nyantai. Even itu pejabat kan, Bunda kan kita harus belajar bisa menempatkan diri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
Kan kita show kita kan bukan di Jakarta aja, di Kalimantan, di Sulawesi, di mana kan setiap orang kan punya aturan masing-masing. Ada yang suka nggak suka itu biasa. Nah, bagaimana kita membuat orang ini suka? Tentunya kita pertama jangan nyinggung agama, Sara ya. sara, ras, budaya. Apalagi mengolok-olok pejabat. Misalnya, kok bapak kayak tukang bakso atau apa, nggak boleh dong. Karena kita hormati dia yang bayar kita gitu. Sebelum aku melalang buana cerita mengenai bahwa Bunda Dorce itu selalu dipakai pejabat. Amin. Kemana-mana. Kita bisa bilang deh dari Pak Jokowi, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY. Alhamdulillah. Karena Bunda Dorce seperti nggak ada jarak sama mereka. Nah, Alhamdulillah. Belajar di mana sih, Bun? Ya tadi tuh belajar bagaimana kita menghargai orang ini. Istilahnya ini kan RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, mentoknya kan presiden. Terus? Nah, bagaimana kita menghargai kepala negara kita? Kita nggak boleh ngenyek, nggak boleh menghina, nggak boleh apa, bagaimanapun. Baik buruknya dia adalah orang dipercaya oleh Allah untuk memimpin negeri ini. Iya. Nah, makanya aku bisa menghibur mereka dan mereka suka, ya alhamdulillah, gitu. Tapi bukan begitu dong, Bun. Bunda itu bisa membuat suasana jadi cair. Dan nggak kaku walaupun itu di depan presiden, nggak ada apa sih, biasanya kita langsung kaku, jarak. Ada jarak. Terus jangan nanti tersinggung atau harus bagaimana ya. Bunda kan nggak ada rasa begitu. Nyanyi aja nyablak, mau ngelucu kek. Inilah yang artinya kita diberi bisa baca gitu loh. Kita dikasih karunia oleh Allah untuk bagaimana kita bisa di hadapan lu siapa nih? Ya kan? Kalau dia seumuran sama kita, lu bisa lo gue. Sekalipun dia lebih muda dari kita tetap menghargai dia. Gitu loh. Jadi aku memang, kamu percaya nggak Is? Aku belum pernah ditoto. Artinya kalau aku nyanyi untuk presiden, aku tuh nggak pernah didatengin oleh kepala istana atau pas pampres. Mbak, nanti jangan harus begini. Enggak, alhamdulillah. Apalagi zamannya Pak Harto itu berjarak banget kan, penyanyi itu deket aja udah. Tapi aku bisa deketin beliau loh. Dan beliau suka banget, dan aku nawarin, Bapak minta lagu apa. Kadang-kadang ibu Tin tuh suka ketawa, itu kan ibu kan nyiri ya. Sampai geli. Sampai di Mekah waktu haji tahun 90 tuh ya. Kan di depan ibu kan ada pas pampres cewek-cewek tuh. Aku bisa masuk dari belakang nemuin Bu Tin. Sampai pas pampres kaget gitu ya, karena takut kenapa-napa Bu Tin. Terus kata Bu Tin, "Wis papa no anakku." Coba. Jadi artinya apa? Memang kita bisa bawa diri gitu loh. Ngakak gitu malahan ya. Betul. Ngakak. Dia malah terhibur karena kepiawaian Bunda. Membawa suasana menjadi cair. Justru mereka mungkin sebenarnya capek kali yang aduh ini formil amat sih ya kan. Aku malah ajak bercanda loh. Nah itu. Misalnya, Pak, Bapak minta lagu apa? Misalnya, Pak Harto suka lagu. Dia suka lagu Jawa ya? Enggak. Apa namanya? Hampir malam di Jogja. Itu suka itu. Hampir malam di Jogja. Terus Ibu Megawati suka My Way. Kita nyanyikan dong. Terus kalau Pak SBY itu suka Perjalanan Ini, Ebit. Oh, lagu Mas Edi. Paling seneng banget dia. Perjalanan ini. Banget dia. Pak Jokowi? Pak Jokowi suka Sewu Kutho. Yang mana sih? Sewu Kutho wes tak liwati, lagu orang Solo, Didi. Oh, Didi Kempot. Terus kalau Pak Habibie suka Sepata Bola. Terus kalau Gus Dur, hampir malam di Jogja. Itu sama mungkin kan beliau kan Pak, istilahnya kan beliau kan pernah berjuang, jadi Kak inget zaman-zaman dulu kali ya. Nah terus kalau Pak Gus Dur lagu lir ilir. Nah kan? Bunda itu tahu dari mana? Tanya sama ajudan atau Bunda tanya langsung waktu? Kalau sama Gus Dur jauh sebelum Gus Dur jadi presiden, aku udah dekat. Bahkan makan semeja, udah di rumahnya ya, udah makan semeja, aku ternyata bahkan
beliau sempat ngebela aku waktu aku dihujat, dicaci, dimaki tuh. Beliau cuma bilang, wes Bapak Noah nanti juga hilang sendiri. Hilang sendiri. Benar. Jadi makanya begitu Gus Dur meninggal, aku benar-benar terkaget-kaget karena memang kan, dan aku sampai ngambil jenazahnya tuh di RSCM sampai ke bawah tuh, sampai megang kepalanya tuh ke bawah sampai nangis. Bayangin. Aduh. Terus apalagi waktu Pak Harto meninggal. Pak aku lagi syuting Kalimantan, tapi pada saat itu juga aku bikinin lagu untuk Pak Harto. Ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Oh. Makanya ada nggak salah satu siapa yang membuat Bunda Dorce merasa berjasa ya dalam karir gitu ya? Ada nggak orang atau siapapun yang Bunda merasa, ih gue berutang budi deh, atau kalau dia karir, orang itu berjasa deh? Kalau karir ada. Pernah nggak dengar dulu Fantastic Doll? Oh ya tahu. Nah itu kan ada Mirna tuh. Nah itu. Oh dia itu yang pertama ngajak aku show. Yang ngasih nama aku Dorce tuh dia. Oh. Tapi kalau yang lain-lainnya kayak Tante Titi Puspa, aku pernah ikut Tante Titi Puspa, tapi Tante Titi Puspa nggak ngajarin aku langsung misalnya nyanyi atau acting. Cuman Tante Titi ngajak aku bikin apa kayak zaman dulu Papiko kan? Kayak Papiko gitu. Nah kayak gitu-gitu. Tapi orang yang benar-benar berjasa begitu sih kayaknya ya spesialnya nggak ada ya. Aku berjuang sendiri. Di Fantastic Doll itu si Mirna emang nggak ngajarin Bunda? Oh enggak, emang aku memang udah punya otodidak, udah bisa gitu. Dan makanya waktu itu sekitar tahun 90, waktu aku dipanggil pertama sekali oleh Pak Harmoko untuk TVRI itu kan aku udah, nah disitulah Pak Harmoko ada jasanya juga, karena dari Pak Harmoko aku dikenalin sama Pak Harto dan seterusnya gitu. Masa? Tapi sih alhamdulillah sampai sekarang boleh ditanya deh, aku nggak pernah punya musuh yang berarti, siapapun, mau artis kayak mau siapa, karena aku pikir gue hidup cuma sekali gitu. Di dalam diri gue udah banyak dosa, jadi gue nggak mau nambah dosa lagi gitu. Jadi apa yang bisa gue lakuin dengan satu melakukan kebaikan, gue akan lakukan kebaikan apapun itu, sekalipun itu membuat aku tidak nyaman atau apalah gitu. Karena mengikuti kata hati ya, dan malah lebih bisa beribadah. Iya dong, aku malah pesan sama anak-anakku ya. Aku punya kain kafan sendiri. Aku punya kuburan sendiri, aku punya penutup sendiri. Aku bilang sama anak-anakku, begitu kalian kuburin aku, jangan taruh di makamku nama. Nggak ada nama. Terus jangan kalian kasih marmer. Cukup tanah dengan rumput. Itu aku bilang. Itu aja, aku pesan itu aja. Namanya anak angkat kan nggak dapat waris, kecuali anak kandung kita. Aku nggak punya anak kandung, jadi nggak ada yang dapat waris dong ya? Tapi hadiah dapat dong. Oh boleh? Boleh kan, dapat rumah satu-satu. Terus? Artinya kan dia yang ngebesarin aku kan, dengan penuh kasih sayang, dengan segala sesuatunya. Bunda anaknya berapa sih? 4. Angkatnya? Anak 4, cucu 6. Iya, Emang berapa laki berapa perempuan? Laki 2, perempuan 2. Kalau kamu kan belum punya cucu. Belum. Nikmatnya punya cucu. Iya. Kemana kita pergi, kita beliin dia baju. Aduh lucunya. Makanya cepet deh. Iya, habis kan anak sekarang nggak bisa dipaksa. Emang sih, apalagi kalau dia udah pintar. Apalagi dia udah merasa udah jago. Waduh susah tuh emang. Kalau gue sih orangnya asik-asik aja Jadi kalau misalnya gue pesan sama anak-anak gue nih, tante kalau misalnya mau meninggal lo nggak usah repot-repot, nggak usah lo pakai nama di kuburan gue, nggak usah disemen, nggak usah diapain. Apalagi kan juga namanya kurung batang, penutup jenazah, semua kan kafan gue udah punya gitu loh. Jadi gue bukan menentang kematian, pasti kematian itu datang. Cuman istilahnya kita jangan sampai ngerepotin orang. Orang nanya tuh Dorce dimandiin sama laki perempuan. Ya udah tenang aja, mandi. Gue punya anak perempuan, gue punya anak laki, punya orang yang bahkan dulu pernah Bu Dewi Motik tuh sampai tenang aja ntar gue mandiin. Gitu. Jadi sampai sebegitunya, karena kan lo tau gue kan orang yang bukan yang lebay begitu, bukan yang keriting begitu kan, apa adanya. Gue nggak mau bikin mau mana sih sialan. Gue nggak suka begitu. Gue adanya begini gitu. Gue nggak mau yang apa ya, yang pura-pura munafik di belakang ngomongin ya. Gue nggak demen gitu. Artinya bukan gitu. Maksudnya gini, ada kan orang kan dibilang ke perempuan, tapi kan gaya mau mana sih? Nah tuh gue jijian gitu. Jadi tapi ya gue begini adanya. Makan gue begini, ngomong gue begini, ya hari-hari gue begini begitu.
Anak-anak apa? Udah disediain semua ya? Oh, anak-anak tuh kan nggak dapet, anak-anak itu kan nggak dapet yang namanya warisan. Anak-anak itu dia dapet hadiah. Alhamdulillah sih gue kasih rumah satu-satu. Bagaimanapun juga kan mereka anak dari bayi ya. Dan bagaimana gue untuk biar nantinya gue nggak mau anak-anak gue nanti segala apa yang dia dapat tiba-tiba saudara gue nyerang begitu kan, enak aja loh. Gue kan alhamdulillah gue juga buat harta yang gue dapat itu bukan harta nenek moyang, gue nyari sendiri gitu. Jadi bukan peninggalan ibu gue, bukan peninggalan bapak gue, tapi itu betul-betul gue cari sendiri. Makanya jauh sebelum gue meninggal gue harus mempersiapkan untuk anak-anak gue gitu. Anak gue pokoknya, aduh apalagi sekarang punya cucu 6 seneng banget ya. Coba deh Bu, please punya dan cucu. Dan rumahnya deket-deket lagi ya? Enggak, lumayan aja. Aduh gue di rumah sekarang sendiri. Yang nomor 1 di Surabaya. Nomor 2 di Jogja. Nomor 3 di Kalimantan. Nomor 4 Ternate. Gue sepi bener. Kadang-kadang gue kalau lihat kenapa sih nggak ada yang di Jakarta, say? Ya emang lakinya bawa ke sono. Gimana? Emang jodohnya ya. Tuh, apa kabar sayang? Nenek apain? Kayak gitu. Lucunya. Kebayang senengnya. Dan happy people tahu nggak sih Bunda Dorce ini orangnya kayaknya nyablak, bercandaan ya. Belum pada tahu ya, solidaritas terhadap teman itu sangat tinggi. Baik itu masih. Ya, pernah suatu saat saya lihat ada salah satu penyanyi teman kita lagi nyanyi, dia terpleset dan jatuh ke dalam kolam. Ya, salah satu jangan ketawa dong lo. Tahu nggak? Kita semua terkaget-kaget, bengong, kayak kaku badan kita. Bukannya kita nggak mau nolong, gimana sih? Senior lah gitu ya? Kan adalah, kita nggak usah sebut namanya. Dan Bunda Dorce ini dengan sigap langsung terjun ke kolam itu, membantu si penyanyi itu untuk bisa berdiri lagi. Apa itu? Sayur, sup. Kamu ngasih makan aku apa sih segala kayak dari tadi kayak pokoknya ini makanan sehat. Sehat ya. Oke. Bun, kenapa sih pada saat itu Bunda bisa tergerak? Gini loh, kalau kita membantu seorang itu, misalnya gini satu contoh ya, nggak usah jauh-jauh deh. Aku suka ngasih makan anak yatim. Emang betul, karena memang yayasanku kan Yayasan Dorce Halimatu Sa'diyah itu kan pasti Islam ya. Terus tetangga kita kiri kanan ada Kristen nih, ya kan? Masa kita nggak kasih? Nah, kamu udah tahu jawabannya kan? Masa kita mau bantu nanya dulu agama lo apa? Apa nunggu mati dulu? Karena nggak bisa begitu. Masalah merinding tuh. Ya, masalah lo diterima ama nggak ibadah lo urusan lo. Dibilang agamais enggak lah, saya sebagai manusia tentu banyak dosanya pasti. Tapi minimal saya belajar untuk mengurangi dosa-dosa saya gitu loh. Artinya kalau kita membantu seorang kayak kemarin kita cari dana untuk Palu, itu kan juga butuh perjuangan. Terus kita ke Lombok. Nah, ya kan? ada artis yang dibayar enggak kan? Enggak ada yang dibayar. Kan ada hati. Inilah yang perlu dihidupkan. Nah, semangat kita untuk membantu. Jadi kalau kita membantu orang jangan nanya dulu kapan meninggalnya, di mana tempatnya, nggak bisa begitu. Jadi begitu ada dengar oke, bagaimana kita yang mampu yang bisa kita bantu, entah itu dengan apa yang kita punya, atau lo nggak bisa bantu nggak apa-apa, lo beri kasih senyum atau doa itu cukup. Udah lo nggak ngasih, lo ngata-ngatain orang itu nggak bener. Begitu. Terus Bunda Dorce itu punya yayasan loh. Berapa orang sih kira-kira Bunda di situ? Sekarang udah 500-an. Masya Allah. Mas anak yatim, alhamdulillah. Terus Bun ada donatur? Ada dong. Alhamdulillah. Ada. Donaturnya udah meninggal dua-duanya. Alhamdulillah kirim beras, telur, ada uang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena rezeki anak-anak itu nggak akan pasti ada ya. Iya dong. Dan letaknya di mana sih Bun? Dari Bening. Berapa hektar tempatnya? Nggak banyak, cuma 800 meter. Oh, tapi cukup untuk 500? Cukup beneran? Yang satunya aku nggak terlalu promo, itu ada di Citayam. Terus ada sekolahnya, gurunya, ada. Mereka nggak bayar sama sekali? Mereka nggak bayar sama sekali? Oh, kalau guru bayar. Oh, enggak dong. Anak-anaknya enggak dong. Gratis? Enggak dong. Dikasih makan sehari 3 kali? Iya. Masya Allah ya. Ini udah tahun berapa sih Bun? 92. Ada udah, tadinya sih banyak, terus ada udah kuliah
jadi ternyata anak yatim itu sebenarnya tidak boleh kita asuh. Anak yatim itu kalau dia punya nenek, punya kakek, punya ibu atau punya bapak, lebih baik dia ngurus, kita yang biayai, itu lebih bagus dibanding kita miara dia. Karena ikatan rahimnya jauh, kesian. Kesian Itu ya. aku. Tapi anak-anak bunda itu Kalau yang diambil 4 aku sendiri. secara Hukum udah. Ya, udah. Oh. Dan deket nggak sama orang tua kandungnya? Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Habis. Masya Allah, emang bener ngangkat anak yatim piatu ya. Karena aku pikir segala sesuatu ini kan kalau kita kerjakan dengan ikhlas. Aku kalau ditanya orang, Bunda pengen jadi apa? Mother Teresa. Subhanallah, keren banget. Iya. Kenapa Mother Teresa? Mother Teresa itu juga ternyata dia tuh memberi bahkan bukan hanya orang Hindu, Kristen, Buddha aja. Iya, Orang segala Islam. agama. Terus udah gitu disuapin. Terus dia dekat dengan anak-anak HIV, lepra dan sebagainya. Keren Dia banget. tidak ada pilih kasih ya kan, makanya begitu dia meninggal kan gempar banget gitu. Cintanya murni banget sampai ya. Lady Day juga datang lawat dia, hebat. Ya Allah, keren banget nggak sih Bunda Dorce? Keren dong, kita harus lakukanlah selagi apa yang. Tapi tadi belum dijawab. Apa tuh? Kenapa pada saat penyanyi itu jatuh terjun ke kolam? Aku ada bilang, jadi gini. Apa yang membuat Bunda Ya, nggak itu tahu. langsung Ya nggak tahu ya, karena itulah naluri saya gitu loh. Makanya masa kita mau nolong orang mikir dulu, iya. terus mikir apalagi sepatu gue baru beli lagi kan. Ya, sepatu jadi pada saat baru beli ya? Iya baru beli itu sepatu karena melihat penyanyi senior itu akan tampil. Ya Allah. Nah jadi tapi kita tidak perlu. Dia nyebur loh langsung ketika tahu bahwa Enggak, ada aku- penyanyi yang jatuh di kolam itu. Justru aku Dan kalau kolam nggak- itu tuh dalam. Justru aku nggak habis pikir kalau seandainya kenapa nggak ditolong. apa dia kan dia ngeblak begitu ya. Oh. Kena kepalanya kan kasihan, jadi begitu aku turun langsung aku angkat begitu. Jadi alhamdulillah Dia pada nggak- saat itu sesudah jatuh nyanyi lagi. nyanyi lagi. Maka itu Itulah hebat. artis luar biasa. Ya satu mungkin udah kadung malu pasti ya. Cuman kedua dia pikir ya udahlah karena show must go on. Dan itu lagi malam dana. Dan perbuatannya ya, maksudnya sudah dia jatuh, ya tetap dia memberikan suaranya Profesional. bukan untuk dirinya, Iya. tapi untuk menyumbang ke pada saat itu kan Betul. kita kemana tuh? Palu. Lombok. Oh, Lombok. Iya, Lombok. Dan Bunda Dorce itu waktu itu kita sama-sama ya ke Lombok. Saya kagumnya sama Bunda itu dia jalan duluan, sendirian. Selalu duluan. Sendirian, dan pada saat itu saya dengan tim menyusul Bunda dan kita kontak. Di mana, Is? Apa yang perlu dibantu Bunda? Oh ini gitu kan. Kebetulan saya membawa tim, tentu saya ingin membantu karena Bunda sendirian. Iya. Paling waktu itu Is kirim uang, saya belanja ini, belanja Pampers, pokoknya Beras, kepentingan deh, apa ya? segala macam deh. Pokoknya segitu dia kirim, segitu harus habis. Kadang orang nggak pernah tahu Malah pakai uang saya kita ya. yang nombokin karena memang waktu di Lombok tuh dahsyat banget gitu. Iya. Jadi karena abis itu udah Lombok terus bahkan besok nyusul Palu. Iya. Mana? Palu kita bikin lagi. Bikin lagi. Jadi happy people, alhamdulillah teman-teman semua seniman ya, itu teman-teman kita tuh semua peduli ya, peduli sesama bukan hanya sesama artis. Tapi ada tapinya loh. Apa? Itu kan dulu belum pandemi. Iya. Nah kalau sekarang ya kita juga nggak bisa memaksakan mereka iya kan, dong, tahu bener. sendiri kan keadaan. Lagi Apalagi sulit. kemarin kayak longsor, kayak apa juga kita mau bergerak ya ampun gue misalkan gitu. Aduh apa yang gue bantu gue sendiri aja udah setahun loh ini. Iya, bener. Nah ya tapi ya adalah teman-teman kita yang masih Yang mampu tetap dan bisa membantu bantu ya. walaupun tidak banyak tapi kepeduliannya masih ada. Bukan hanya harta dan materi kok. Betul. Dengan kita tetap mendoakan mereka itu, menurut aku dalam keadaan begini ya. Betul. Tetap dihargain lah. Betul. Gitu, ya. Dan kita sebenarnya manusia sosial, artinya kita lahir, apa yang kita dapatkan ini
perlu diketahui itu bukan punya kita semua. Benar. Di dalam rezeki kita tuh ada rezeki anak yatim, ada rezeki orang susah, ada rezeki orang. Benar. Nah kita jangan, walaupun mungkin kalau aku selalu begini nih Is, gue punya duit 100.000 nih, nanti yang 25% gue kasih bakal ini, 25% gue kasih ini, 25% gue kasih ini, 75% yang keluar, gue cukup 25 aja. Oh gitu ya Iya, Bunda? cukup 25 aja. Jadi kadang-kadang kan kita kalau beli emas atau beli apa gitu kan ada zakatnya. Beli mobil ada zakatnya. Beli apapun kita, makan apapun kita ada zakatnya. Itu jangan lupa. Karena disitulah ada rezeki anak yatim atau siapa yang makanya kita kalau nyanyi kan harus potong 2,5%. Untuk apa? Untuk mereka. Gitu. Iya. Itu ada yang paling penting yang didahulukan itu adalah saudara kita yang miskin, saudara Dulu yang ya, terdekat yang miskin, yang nggak mampu. Nah, baru kita orang-orang lain tetangga dekat begitu. Setuju. Maaf loh Bu, saya ngajarin jadi kagak enak gue. Enggak, karena bener kata Bunda itu ya alhamdulillah juga nasihat mami aku ya selalu harus begitu gitu. Masalah sakit, aku ada penyakit. Aku bilang gini, Tuhan, makasih ya, aku dikasih sakit. Aku nggak marah kok, aku nggak ngeluh kok. Tuhan, berapa puluh tahun Engkau beri aku sehat. Masa cuma sakit segini aja aku merengek, tapi aku tetap akan meminta kepadamu. Gitu. Iya ya. Apapun penyakit itu datang, kita nggak boleh. Ya maksudnya kita ikhtiar untuk berobat itu kan ikhtiar. Nah nanti setelah itu bagaimana kehendak Allah itu ya lepas dari kemampuan kita. Iya kayak kemarin lah aku kena COVID kan. Iya. Tetap aja kita harus mencari celah untuk Iya, bersyukur ya. benar. Pasti inilah yang terbaik. Pasti ada maksudnya kenapa. Betul. Pelajaran jiwa kita Benar, gitu kan. benar. Kalau menurut aku sih gitu juga. Iya. Terus Bun, punya pengalaman yang lucu-lucu nggak sih sebenarnya gue udah Pengalaman yang lucu Lucu itu banget, aku inget. Suatu hari ini nggak jorok sih, aku ngejar show waktu itu sama siapa sih pemain organ itu, aduh lupa deh namanya. Waktu itu aku kakaknya Tri Utami siapa? Kakaknya? Tri Utami. Itu Purwacaraka. Mas Purwa. Aku kan dulu penyanyi organ nih ceritanya. Nah, kita dari Bengkulu mau ke Padang. Terus? Mau ke Padang kan. Jadi di Padang nih jam 7, paling telat jam 8 udah sampai. Kita jam 6 udah di bandara Bengkulu. Ternyata pesawat nggak berani turun karena cuaca. Akhirnya kita inisiatif naik bis. Jadi darat nih? Darat. Ya Allah. Sekitar 8 jam apa berapa gitu loh. Udah. Ya gue udah capek banget kan. Tidur di belakang. Nggak taunya ini mobil rem mendadak. Gue kejedot di kursi. Benjol. Jadi lagi nyanyi tuh palaku benjol. Jadi ya orang aku cerita begitu bukannya orang aduh kasihan ketawa dikira gue ngelucu padahal gue bilang aduh Pak ini demi Anda semua saya pergi dari teman saya Purwacaraka ini saya bongkok wow jadi itu dianggap lelucon coba ya, nah jadi jangan salah ya kalau ada artis kena musibah kenapa dulu zaman Big Slamet meninggal zaman siapa namanya tuh Benyamin S meninggal di kuburan banyak yang ketawa. Apa? Hei lo nggak akan ketawa? Bisa meninggal kurang ajar nggak? Ya Allah. Kok bisa meninggal katanya gitu? Orang meninggal, ya karena dia pelawak kan. Jadi ya bakal guyon-guyonan gitu. Wah banyak deh. Apalagi kan kamu juga pernah ngerasain kan masuk hutan keluar hutan gitu nyanyi zaman dulu kan. Waduh mulai naik speedboat, dari naik perahu, dari naik helikopter. Ya tapi itu berapa tahun ya karirnya? Aku mulai start itu 6 tahun berarti sekarang aku udah terkenalnya sekitar 50 tahun lah. 50 tahun 50 tahun. Itu jadi fase aku tidak terkenal
Itu 20 nggak tahun. Itu dihitung 20 tahun dong. Oh iya, kan aku di Surabaya udah terkenal. Belum nasional kan? Belum nasional. Nah, nasionalnya 30 tahun. Tapi waktu itu masih laki ya Pak udah? Enggak, perempuan dong, masuk gue laki loh. Lu kalau ngomong sembarangan ya. Perasaan hati orang jangan sampai gue tutut nih. Bukan, kamu. Bunda kan Udah. Kamu tanya nggak ada pertanyaan begini? Sampai gue bolak-balik habis semua nih. Bukan, pada saat Enggak. itu kan Bunda bilang enggak, Bunda berubah. Bukan, tapi memang udah artinya perpakaian perempuan, tapi memang belum. Aku mulai. Jadi Bunda emang sejak kapan udah memakai? 89. Umur berapa itu? Hitung aja 63, 89 berapa tuh? 15. 15 tahun. 15 tahun. Ya udah mulai itu pakai tayar perempuan. Udah pakai. Tapi zaman fantastik kan aku udah pakai rok. Tapi memang ya hidup bukan lucu ya, ini perjalanan hidup kita kadang-kadang nggak pernah tahu. Artinya ada yang kayak Is masih bertahan, Nia masih bertahan, artinya rezeki Allah masih ada. Teman kita beberapa yang drop banget, hampir nggak punya apa-apa. Oh ya. Kadang-kadang mau makan minta sama orang, kesian kan. Makanya kita sama Tuhan. Makanya saya selalu ingatkan artis-artis yang baru nongol nih, jangan sombong, jangan takabur. Kenapa? Lu kumpulin duit lo. Begitu lo nggak laku lagi, lo udah punya masa depan tabungan. Karena kan yang dunia artis kalau lo cuma ngandelin doang, siapa sih artis Indonesia? Itu yang namanya. Tapi menurut aku tabungan itu bukan materi aja, tabungan itu juga sikap. Iya, itu tabungan yang apa yang kita tanam, ukhrawi, itu maksudnya diri kita. Tapi tabungan kayak materi, kayak tanah, kayak kayak aku gini, kayak main ini, tapi aku nggak mau yang aneh-aneh ya, mungkin mampunya segini, ntar bikin kos-kosan berapa pintu gitu kan minimal kita kayak buat hari tua. Apalagi untuk kayak sekarang begini kan, lu mau ngarepin show dari mana? Dulu kita mungkin dapat ratus-ratusan, sekarang ribuan-ribuan juga nggak dapat. Kita nggak ada acara. Nah, kita nggak bisa nyalain orang. Aku sendiri nih secara pribadi, aku sadar, Dorce, lu bukannya nggak mampu, tapi lu udah nggak bisa nyaingin. Masa gue nyaingin siapa namanya Agnes Monica? Nggak mungkin dong. Dia kan karirnya luar biasa, ya kan nggak mungkin. Siapa lagi ya? Raffi Ahmad atau siapa? Ya gue paling level gue ya Isugianto, Macica Muhtar kayak begitu kan, kayak Sandro Tobing itu liatin kita. Tapi kalau yang ya di atas kita ya ada Tante Titi, ada siapa gitu, dan aku tetap menghargai senior siapapun senior itu, dan juga aku menyayangi junior. Begitu loh Bu Is. Kalau aku tadi mau cerita yang lucu dari diri aku sih, bukan soal nyanyi ya. Aku keinget dulu ke Malaysia, ini gue geli. Gak apa-apa ya cerita di luar itu ya. Gue lagi keinget. Masa? Aku inget banget nih, bawa suster 3, anak 3, kan masih kecil ke Malaysia. Ke Taman Ria nih, Dorbun. Taman Ria. Terus ada naik itu loh, kita ke Taman Ria kan ada wahana-wahana, ya kan? Naik jet coaster, ayunan gitu kan. Begitu kan ngantri, Bun. Ngantri ya. Aduh, semua ngantri. Capek dong anak-anak ngantri. Begitu gua lihat nih ada kereta nih. Kereta. Gua bilang, "Cepetan, masuk," gitu kan. Kok nggak ada yang ngantri nih kereta kan? Gua, "Cepetan." Namanya Siti, Nur, sama satu lagi siapa suster gue lupa. Ayo cepet kita. Gue duluan ya, cepetan. Gue lari dong supaya dapet itu kereta dong. Jadi suster gue ikut di belakang supaya kita nggak ngantri. Udah, terus suster udah seneng kan. Bikin susu sambil gini-gini. Gue nggak jalan-jalan di kereta. Rusak. Jangan. Jangan, Je. Aduh ya Allah. Lo pikir itu kereta yang mau ngajak jalan-jalan? Iya. Ya jadi ampun. Anak lagi gue sampai, ya ampun. Ternyata ibu ini punya pengalaman yang norak ya, kesian ya. Artis besar udah tahu kereta panjang. Kalau gue enggak. Apa? Waktu gue tuh, ini kalau gue sih spesial. Jadi ceritanya kan gue diundang sama Datin Rosmah. Di rumah dinasnya tuh lakinya waktu itu masih timbalan, wakil gitulah ya. Nah,
Waktu itu si Sarukan kan dapat itu penghargaan Sultan apa gitu, pokoknya diangkat gitu. Ada Sultan Brunei, ada siapa, gue nyanyi. Terus gue lihat, "Hi, good evening, Shahrukhan. How do you do?" Wah, gue genit deh, gue ganjen. Shahrukhan, you wanna sing with me? Oke, gitu kan. Waktu itu gue nyanyi, "Tumpah seai," nyanyi, orang heboh kan. Terus Shahrukhan gue kasih mic nyanyi, terus udahannya, terus udah kelar, foto dong, foto bareng. Shahrukhan meluk gue dengan dari belakang dicium gue. Shahrukhan, I love you. Dalam hati gue, ya Allah, boro-boro di Indonesia dapat artis yang sebesar sekeleber begini seperti Shahrukhan. Aduh, tuh India wangi, dia sampai gue kebawa tidur, gue menghayal sama Shahrukhan. Pokoknya gue. Taunya palsu ya? Enggak, beneran. Beneran. Gue pikir palsu. Shahrukhan bener. Oh, pokoknya. Terkirim fotonya ya? Gue kirim. Shahrukhan nyanyi mau lagu Tumpah Seai. Aduh, terus lucunya di mana? Hah? Terus lucunya di mana? Ya lucunya karena gue dicium itu dong. Oh, gue pikir itu sih indah dong. Karena dia lucu gitu, orang nyeritain kali. Oh, terus gue dipeluk, terus gue, "Oh, Anjani gitu. Panggil gue Anjani. Kenapa? Temannya dia kan Anjani. Oh, gitu. Terus dia peluk gue, "Ada sih foto ini kalau lo nggak percaya." Gila ih. Gak bisa tidur dong lo ya? Bukan lagi. Bukan lagi. Ya Allah. Tumpah seai. Emang orangnya ganteng banget ya? Ganteng, laki bener. Ih, laki banget. Ih, lihat dong, Masya Allah. Ntar gue kirim. Kirim. Ih, cakep banget ya, aslinya kayak apa nih? Cakep. Sebagai entertainer, gue tahu lo pasti bisa bahasa, segala bahasa. Bahasa daerah, ya kan? Bahasa Batak, bahasa Jawa, Sunda, Minang. Coba peragakan. Lo itu kan anugerah. Gue kan kalau show itu kan bukan di hotel aja, gue harus beradaptasi. Adaptasi. Beradaptasi. Tapi belajar dulu nggak sih sebelumnya? Ya enggak dong. Pokoknya gue tahu ngomong misalnya ada Jawa yang kasar, ada Jawa yang halus. Misalnya gimana? Misalnya yang kasar, "Ya apa kabare? Wis semangat apa durung?" Kan kasar itu. Ya pripun kabaripun? Sugeng dalu ingkang sedaya. Itu kan bisa kan? Assalamualaikum Mbak Dorce, Gamalama. Saya nggih Bapak Ibu. Nggih, nah itu alas yang itunya. Terus? Nah kalau Sunda, ya kumaha ya Tete, kumaha Daramang. Pangesto, mugi-mugi sehatnya Kang, nyabunya. Tuh kan, misalnya orang Minangnya, "Bah kabar senak sadualahnya kola makana ke petang mencelia ada tentu udah buru warna cendawannya." Apalagi orang Palembang, "Oh kita galau jengok sana betanang betino, kita tahu galau dan lagi lo galau kau nih nae." Ya udah, jadi pokoknya. Batak. Itu dia mulai hati godang, mulai hati happy mengatur negarawan sadiau holo. Lu dari mana itu Dong, belajar? kita belajar dan kita mau mendengar, ya. Jadi artinya, bahasa Indonesia itu kan banyak pilihan. Dulu cuma berapa? 17 kan provinsi. Sekarang udah dipecah. Apa karena lo bergaul teman macam-macam? Iya, semua orang gue makanya nggak. Ada segala bahasa. Jadi kita ikutin dia gitu ya. Dulu ada namanya zaman gue nongkrong tuh di Planet Senen tahun 70-an, 75. Ya teman-teman gue yang orang-orang yang semua daerah, ada yang orang Batak, ada yang orang Padang, yang orang ini. Jadi memang gue selalu tidak membatasi diri gue untuk belajar dari mereka. Nah dari belajar dari mereka tuh gue bawa ke panggung bagaimana gue bisa sampai gue menghibur tentara, polisi, pokoknya semua dari mulai jenderal nggak punya bintang sampai almarhum gue punya kenalan. Makanya kan dulu gue sempet bikin acara Kamera Ria tuh. Nah, terus ada lagi acara gue judulnya Dorce Show Trans TV. Berapa tahun tuh? 4 tahun. Terus di Indosiar dulu itu Enao sama Eko. Nah banyak orang bilang
Dorce, bunda aku nggak ada TV lagi, aduh saya nggak bisa. Pertama saya nggak bisa minta-minta, kedua saya tuh orang yang paling pantang untuk ajak dong, nggak mau, karena aku pikir setiap orang yang punya prestasi, dan punya rezeki sendiri, kalau dia ngerti kita punya kemampuan, ya diajak. Kalau enggak, ya udah, nggak masalah kok, nggak menjadi bebankan berat juga untuk saya. Aduh, ya. Itulah kehebatannya dari Bunda Dorce. Happy people. Amin. Aduh Bunda, banyak banget pelajaran yang aku dapat hari ini. Kecuali kita makan-makan. Iya, makasih banyak ya Isya. Banyak banget pelajaran yang aku dapat. Pokoknya seusia kita nggak boleh berhenti untuk belajar. Ya. Apapun yang bisa kita lakukan seusia kita, ya kita lakukan. Entah itu bahasa, entah itu bersosialisasi, bermasyarakat, ya. Karena kita tidak bisa mengatakan, oh kamu penyetop. Seberapa sih penyetop lo? Aduh. Ya kan? Nauzubillah ya, jangan sampai kita menerima yang namanya power syndrome. Iya. Nauzubillah. Udahlah, apa yang lo dapat hari ini segitu, ya udah segitu. Lo nggak bisa lebih dari dulu yang lo dapet, nggak bisa. Iya. Bersyukur aja lah. Pasti ada celah di mana kita harus apa ya? Bersyukur bahwa pasti inilah yang terbaik, betul, gitu loh ya Bun. Betul. Ya aku sih juga gitu. Nggak mau kita. Kan ada lagunya sih itu. Jalani apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Dan gitu kan hidup ini Lalalan yang terbaik. Itu lagunya Rian Demasif, tetangga aku itu. Iya bagus tuh, dia bukan lagunya saya ini bagus gitu ya. Iya kan? Jadi sebenarnya lagu yang bagus itu lagu yang mengingatkan kita. Betul. Bagaimana kita sebagai orang, jadi kita nggak timbul sombong. Kita pernah punya masa. Iya, betul. Kita pernah punya penggemar yang sampai ngeluh-elukan sampai nunggu di depan kamar. Iya, benar. Ya kan? Nah, kalau saatnya sekarang ada penggemar yang tiba-tiba jarum kita, ya nggak apa-apa. Aku juga berusaha ikhlas ya. Iya. Kegiatan Bunda akhir-akhir ini apa selama pandemi? Ya aku paling kalau dengar-dengar kayak musibah begini, aku langsung kontak teman-temanku. Lo menyumbang nggak? Dor, gue cuma yang beli 50. Ya udah nggak apa-apa, masukin di bank. Ntar aku cari di sana temanku punya teman misalnya. Tolong dong panitia di sana siapa yang ini yang misalnya banjir atau apa gitu. Oh sini. Oh iya gue titip ya. Jangan sesuai bercanda. Jangan sampai lo dosa lo. Iya Allah iya. Ada kadang-kadang sampai 1 juta, 2 juta. Tapi itu kan milik mereka itu ya terserah lah nanti dia beliin apa gitu. Ya ada misalnya. Jujur aku sih sekarang udah mulai nggak terlalu suka juga keluar gitu. Iya ya. Lagi pandemi gini ngapain? Capek. Ya kan? Udah gitu, nggak dulu juga. Dulu aku kalau habis show, hapus make up, sholat. Makanya aku bilang sama Allah, ya Allah jangan engkau ambil aku dalam keadaan yang begini. Jadi udah bersih gitu kan, udah kelar sholat isya. Kalau besok subuh nggak dapat lagi ya udah, yang penting kita udah melaksanakan tugas. Kita nggak pernah tahu sampai di sini besok kita sampai apa nggak, kita nggak pernah tahu. Benar. Aku punya teman namanya Erni Ardita. Malam ini masih nyanyi. Umurnya 36 tahun, masih nyanyi. Masih SMS. Mau show di mana, Neng? Ini Bu. Oh iya. Pulang kira-kira jam 2. Perutnya sakit, terus palanya pusing, suruh anaknya ambil obat di laci, nggak sampai sejam hilang tuh. Ya umur kita nggak ada yang tahu ya. Coba sedih nggak? Yang berapa lagi? Kita kalau bisa minta sama Allah nggak usah muluk-muluk, yang penting husnul khotimah. Ya amin. Aku juga pengen. Tunggalan apa sih tadi tuh?
Itu campuran Bunda, ada Korea. Karena gue jarang makan Korea terus terang. Iya. Karena gue suka yang mentah-mentah kayak salmon. Tapi udah. Oh, sashimi. Oh, pokoknya enak banget. Tapi sehat kan? Terima kasih Bun? banyak. Oh, sama-sama. Gue juga seneng ya Allah. Mudah-mudahan. Nangkep lo tuh susah tahu. Lu mah dari tadi lu pikir gue kayak kambing ditangkap mulu, heran. Aduh, happy people. Iya. Aku gembira banget bisa Makasih. ketemu Bunda, Aku bisa juga. makan sama-sama. Aku juga seneng banget sama dia nih, favoritku juga dia. Banyak sekali pelajaran yang aku dapat dari Amin. Bunda. Amin. Bagaimana dia menjadi entertainer yang bagus, yang baik. Amin. Juga Kata seorang- orang entertainer sejati, kata orang. Iya. Bukan kata dia. Bisa segala apapun Amin. ya, maksudnya sangat berbakat. Amin. Ya, dan dia juga ingat kepada Tuhannya, sangat dermawan. Ingat kepada teman-temannya. Wow. Pokoknya Dan panutan ingat kepada asal kita. usulnya. Mudah-mudahan Amin. konten saya ini bisa bermanfaat Oke. buat teman-teman yang lain. Tunggu cerita yang lebih menarik Siapa lagi. ya kira-kira ya? Siapa ya teman kita? Tunggu aja. Tunggu tanggal Jangan mainnya. lupa. Jangan Apa lupa. channelnya? Apa channelnya? Sugianto New. Iis Sugianto New. Jangan lupa subscribe, like, comment, Comment and share. Ingat. Lu sini. Oke, say dah. Bye. Hati-hati, Bun.